Penyembahan hanya bagi Engkau Bapa Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah. Kami masih hidup, masih ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau pakai hidup kami untuk menggenapi rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, hari ini saya diberi tema firman Tuhan adalah masih tetap bagaimana kita menjadi jemaat yang terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus ya. Tetapi juga ya kita tentu perlu tahu bagaimana kita bisa bertumbuh. Salah satunya adalah dengan kita menjadi orang-orang yang mencintai hadirat Tuhan. Amin. Karena tanpa hadirat Tuhan kita tidak akan mungkin bisa mengalami perubahan hidup. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir saudara, maka sesuatu pasti terjadi. Saya percaya gereja tanpa hadirat Tuhan tidak ada artinya. Hanya seperti perayaan atau show. Worship leader tanpa hadirat Tuhan tidak ada artinya. Lebih banyak penyanyi yang bagus di kafe. Pemain musik tanpa hadirat Tuhan tidak berarti karena pemain musik di dunia lebih banyak, lebih bagus. Pengkhotbah tidak akan pernah berarti kalau dia khotbah tanpa hadirat Tuhan. Ya, lebih bagus orang yang berceramah atau para motivator. Ya, apa yang membuat sesuatu menjadi berbeda waktu ada hadirat Tuhan. Dan karena itu hari ini bagaimana kita menjadi umat yang mencintai hadirat Tuhan. Mari kita buka dulu bersama Pengkhotbah saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-8. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-8 kita akan lihat sama-sama mulai ayat yang ke-11, 12 dan 13. Ayat 11 dulu. Firman ini berkata begini. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ayat yang ke-12. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Saudara, pada zaman dulu hadirat Allah itu berbicara tentang kekudusan, keagungan, kemuliaan. Sehingga pada zaman dulu orang tidak boleh sembarang berjumpa dengan hadirat Tuhan, kalau enggak kudus pasti mati. Ya, kita tahu hadirat Tuhan dulu itu berbicara tentang api yang menghanguskan. Sampai di zaman perjanjian lama para imam itu mereka tidak boleh sembarangan melayani. Kalau besoknya ada perayaan ibadah bahkan beberapa imam tidak berani tidur. Kenapa? Mereka takut mimpi yang najis. Kalau dia mimpi najis besok dia melakukan ibadah atau perayaan ibadah. Dia masuk ke ruang maha kudus, dia mati saudara. Makanya pada zaman dulu imam itu kakinya diikat pakai tali, dikasih lonceng. Waktu dia masuk di ruang maha kudus, dia tidak kudus, dia mati, tinggal ditarik jenazahnya. Seperti itu tuh kekudusan hadirat Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang banyak orang bermain-main. Ya, habis bersinah naik ke mimbar pelayanan, nggak mati. Besok begitu lagi, nggak mati lagi. Malah kelihatannya diberkati. Makanya ayat 11 tadi berkata begini. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan apa? Niat untuk terus berbuat jahat. Zaman dulu orang berdosa apalagi dalam dunia pelayanan. Wah, gak ada cerita. Zaman sekarang semuanya di dalam kasih karunia. Tapi jangan disalah artikan. Orang bisa bersinah langsung pelayanan enggak mati. Ya, bisa malah tambah kelihatannya dipakai Tuhan. Tapi hati-hati. Ya, zaman sekarang ini hadirat Tuhan berbicara tentang kehadiran Tuhan.
Sekarang karena kematian Kristus, tabir pemisah itu telah robek. Semua orang punya hak istimewa untuk menghadap Tuhan. Zaman dulu kita bisa merasakan hadirat Tuhan hanya orang tertentu, hanya para imam yang boleh masuk. Bahkan orang berbuat dosa aja minta pengampunan harus lewat imam. Tetapi kematian Kristus telah merobek tabir itu sehingga setiap saudara bisa datang secara pribadi. Nggak usah lewat perantara lagi, amin. Ya, nggak usah lagi cari-cari orang datang mau konseling mau apa, datang sama Tuhan secara pribadi. Kita punya hak istimewa untuk mengalami hadirat Tuhan. Ya, dan itulah yang Tuhan mau. Saya hari-hari ini mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang akhirnya, puji Tuhan saudara, di acara mesbah doa saya selalu saya bilang tidak menerima titipan doa. Ya, iya kenapa? Saudara harus datang secara pribadi sama Tuhan. Dan puji Tuhan orang-orang yang bersaksi itu Bu. Kemarin ada yang bersaksi. Tiba-tiba dia merasa kayak napasnya itu enggak enak. Lalu cek di dokter, ternyata dokter bilang ada penyumbatan 3 di jantungnya. Lalu dokter bilang ibu harus segera operasi, kapan ada waktu ibu cepat untuk siap. Lalu puasa harus opnam segera pasang ring. Lalu dia kaget syok karena berasa enggak ada apa-apa. Tapi di foto itu jelas dia bilang memang penyumbatan itu ada. Dia bilang saya mau telepon ibu minta didoakan. Saya ingat ibu bilang dilarang minta doa. Datang sendiri pada Tuhan. Dia bilang akhirnya Bu saya berlutut masuk di kamar. Saya menangis kepada Tuhan. Lalu saya mengalami hadirat Tuhan. Waktu itu saya cuma minta kekuatan karena saya takut ini mau dipasang ring. Lalu akhirnya saya beroleh kekuatan Bu. Ketika saya diopnam di rumah sakit sudah suruh puasa. Sebelum operasi harus foto lagi untuk memastikan. Dia bilang saya memuji menyembah Tuhan Bu. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya terus berkatakan firman Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau sanggup menyembuhkan. Karena dia mau lawan ketakutannya. Tapi tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Saudara tahu ketika difoto dokter terkaget. Dokter bilang, loh di mana penyumbatan yang 3 kemarin? Tiba-tiba Tuhan lancarkan semuanya sampai penyumbatannya nggak ada. Jadi dokter bilang ibu pulang tidak jadi operasi. Orang yang berjumpa dengan hadirat Tuhan akan mengalami sesuatu yang wow. Makanya jangan titip. Ya, bukan pendeta yang berkuasa saudara, imanmu. Engkau punya hak istimewa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan dan mengalami hadiratnya. Kenapa saya nggak mau terima titipan doa? Supaya saudara mengalami hadirat Tuhan. Berbeda orang yang akan mengalami hadirat Tuhan tuh berbeda. Kemarin seorang ibu berkata, Bu Debbie, saya tuh mau bersaksi Bu, ya saya ini dulu pernah meninggalkan Tuhan Bu. Kan ceritanya suami saya selingkuh lalu saya pergi ke dukun. Ya, jadi cinta terhalang dukun bertindak. Jangan coba-coba main-main dukun, amin. Lalu saya pergi ke dukun, dukunnya minta foto ya suami dan foto saya kasih. Dukunnya bilang ibu pulang tanam di tanah di depan rumah. Lalu dia suruh tukangnya gali ditanam saudara. Setelah ditanam foto itu rumahnya ada hantu. Kalau siang tiba-tiba pintu ketutup sendiri. Gak ada angin, gak ada apa. Anaknya mulai lihat ada bayangan orang jalan. Siapa di sini yang takut sama hantu? Yang takut setan angkat tangan. Yang tidak takut angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Loh saya jujur tanya ini yang tidak takut setan angkat tangan, yang gak takut kalau gelap gitu gak takut. Lah terus yang gak angkat tangan ini berarti takut. Tapi kok ditanya takut gak ngaku? Ya jangan takut saudara ya, orang yang dalam hadirat Tuhan tuh gak takut. Amin. Dia cerita ibu itu, saya ini juga dulu Bu takut mayat. Saya gak berani lihat jenazah, pasti pulang kebayang-bayang. Jadi tiap kali ada orang mati saya gak berani lihat ke peti. Siapa yang begitu? Ayo angkat tangan. Dari wajah saudara saya bisa melihat. Ya, jangan takut saudara. Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan.
Dulu sebelum saya bertobat, saya juga begitu. Nggak berani lihat peti mati. Coba berani lihat, nggak tidur semalaman. Terbayang-bayang terus muka jenazahnya. Padahal yang menimbulkan itu siapa? Kita sendiri karena ketakutan. Tapi setelah saya bertobat, saya nggak pernah takut lagi. Ya, lihat jenazah, bahkan saya pernah mendandani orang yang sudah mati. Ya, pakaiin dia bedak. Nggak takut lagi dan pulang tidur nyenyak, nggak pernah ingat-ingat. Kalau ada yang masih takut, masih tidak bisa tidur, bertobat. Berarti Anda belum sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Yang masih takut setan, juga begitu. Kemarin saya waktu ke Semarang pelayanan, ditelepon sama karena ada seorang jemaat mesbah doa di sana, dia tahu saya di sana, dia WA, "Bu, Ibu lagi di Semarang ya?" "Iya, pulang kapan?" "Pulang pagi ini." "Bu, please banget sebelum pulang boleh nggak mampir di rumah saya, itu lewat kalau Ibu mau pulang dari hotel. Please ya Bu, doakan saya nih mau pindah rumah baru, tapi rumah ini belum didoakan." Ya udah saya datang. Saya berdoa saudara, lalu suaminya tanya ketika kita jalan tuh kan rumah gede banget, jalan pas sampai di pojok, suaminya tanya, "Bu, Ibu beras apa di situ?" Saya bilang, "Rasa lapar." Karena belum makan. "Rasa apa Bu?" "Enggak ada rasa apa-apa. Tapi kemarin tuh ada hamba Tuhan berdoa di sini katanya ada sesuatu." Jangan suka nakut-nakuti orang, ada sesuatu. Ajarin yang benar tuh jemaat, amin. Ngapain diajarin, ada sesuatu loh Pak di sini. Jadi harus kasih lampu yang banyak. Emang setan takut sama lampu? Saya bilang, dia tanya, "Bu, Ibu berasa ada apa di situ?" "Enggak ada apa-apa." "Kenapa?" "Enggak, soalnya kemarin ada hamba Tuhan bilang di pojok situ ada sesuatu." Saya lihat-lihat, enggak ada nih, enggak ada tikus, tidak ada kucing. Tapi katanya ada sesuatu. "Beneran Ibu enggak berasa apa-apa?" "Beneran Pak." "Kenapa? Bapak takut?" Kata ada setan. "Iya Bu. Pak, saya itu dulu kalau cari rumah kontrakan atau rumah dijual, saya cari yang ada setan." "Kenapa?" "Karena orang Kristen begitu dong, amin. Yang lain takut sama setan, kita nggak takut. Roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Ngapain takut? Dulu saya pertama datang di Jakarta ngontrak satu rumah, satpamnya bilang, "Bu, kok berani ngontrak di situ? Kenapa?" "Banyak setannya." "Oh, kalau saya datang setan pergi Pak." Setan yang harus cari kontrakan baru. Kenapa? Saya masuk, saya bilang, "Setan, saya di sini betah-betahan aja." Ketika kita datang dengan hadirat Tuhan, setan lari, amin. Yang saya bingung kalau ada orang Kristen tinggal satu rumah sama setan. Malah dulu ada jemaat yang bilang, "Bu, di rumah saya ada setan Bu." Terus dulu awal-awal saya takut, sekarang enggak. Saya kalau lewat saya permisi. Karena setannya tiap hari duduk di sofa saya kalau malam Bu. Saya turun malam mau ambil air, dia duduk di sofa, saya bilang, "Permisi, saya enggak ganggu kamu." Jadi saya tanya, itu sertifikat rumah atas nama Ibu atau atas nama setan? Kenapa Ibu yang permisi sama setannya? Usir setannya dari rumah kita, amin. Kalau saudara rajin dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, tidak ada setan. Orang tiap hari lihat setan pasti temennya. Kalau kita ini dalam hadirat Tuhan, gak ada setan. Setan lihat kita lari. Ya benar, setan lihat kita tuh lari. Waktu saya pertama ngontrak dulu di Jakarta, benar pembantu ngomong, "Bu, tadi malam saya lihat kuntilanak." "Di mana?" "Di situ dekat kamar mandi." Berarti imanmu kurang. Perbanyak imanmu, makanya berdoa dalam nama Yesus. Ya, jangan takut saudara. Lalu bapak itu bilang, "Bu, iya katanya pendeta itu di situ ada sesuatu." "Pak, saya mau bilang ya, biar kita masuk ke sarang setan. Waktu bapak imannya kuat, ada hadirat Tuhan dalam dirimu, itu setan pergi Pak. Saya mau ajarin bapak tentang kebenaran sekarang. Walaupun bapak panggil pendeta hebat berdoa Pak, kalau bapak di rumah ini gak punya iman, setannya pergi waktu itu pendeta doain. Tapi ketika pendeta pulang, setan ajak 7 teman yang lebih jahat. Jadi sekarang yang saya mau bilang, bapak dan seisi rumah bapak harus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena setan gak suka tinggal bareng dengan orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Namanya juga terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Amin saudara. Karena itu kita perlu tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dalam hadirat Tuhan itu ketakutan dilenyapkan.
Saudara yang takut COVID, terus ingat-ingat, aduh jangan-jangan saya kena COVID, aduh COVID, kanan kiriku ada virus. Saudara harus banyak dalam hadirat Tuhan. Kita itu kalau sudah dalam hadirat Tuhan, bahkan kita bisa berkata, Tuhan, mati adalah sebuah keuntungan karena aku berjumpa dengan Engkau. Gak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini, di hidup ini. Waktu kita dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan segala ketakutan dilenyapkan. Di dalam hadirat Tuhan segala dosa, keterikatan dilepaskan. Seorang ibu bersaksi, Bu Debi, suami saya itu kan perokok berat. Di sini sudah tidak ada yang merokok kan? Ada yang merokok? Tidak usah angkat tangan. Di kepala saudara ada asap. Jadi saya bisa tahu dari sini yang masih merokok. Pulang bertobat, amin. Lalu dia bilang gini, suami saya perokok berat Bu, sehari itu bisa berbungkus-bungkus. Lalu saya tiap hari disuruh beli rokok Bu kalau habis di warung depan rumah. Setiap kali disuruh beli rokok saya tuh merasa berdosa, berarti kan saya mendukung dia merokok Bu. Tapi saya itu tahu Bu, itu dosa, saya bergumul untuk suami saya supaya dia bisa bebas dari ikatan rokok. Tiap hari saya berdoa karena istrinya sudah dalam hadirat Tuhan. Istrinya mengerti kalau itu bukan sesuatu yang benar. Tapi bagaimana caranya kalau suami belum dalam hadirat Tuhan? Istri, engkau bisa membawa hadirat itu datang ke dalam rumahmu, amin. Sehingga serumah dan seisi rumahmu akan mengalami hadirat Tuhan. Lalu dia bilang gini, satu kali Bu saya disuruh beli rokok. Saya lari pergi ke warung cepat-cepat. Begitu pulang saya gak kasih rokoknya dulu. Saya masuk ke kamar, saya doakan itu rokok Bu. Saya ambil minyak, saya olesi minyak itu rokok. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan rokok ini Tuhan. Dan biar lewat minyak ini ada kuasa yang bekerja supaya suami saya diputuskan dari rokok. Dia kasih saudara. Besoknya suaminya bilang gini, itu rokoknya kok enggak enak ya? Loh saudara, kelihatannya sepele loh. Tapi dalam hadirat Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Dan mulai hari itu dia bilang, suami saya berhenti merokok. Kok gak ada yang tepuk tangan ya? Loh saudara, sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dalam hadirat Tuhan bisa menjadi sesuatu yang wow. Luar biasa. Ayat ini berkata, walaupun orang berdosa dan orang yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah, mereka yang akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Orang yang menghormati hadirat Tuhan, takut akan Tuhan, mereka yang akan berbahagia. Makanya jangan suka iri sama orang kaya. Belum tentu orang kaya itu bahagia. Amin. Lo bener loh, orang kaya itu belum tentu bahagia loh. Ya, tapi kita bisa berbahagia saat di dalam hidup rumah tangga kita ada hadirat Tuhan. Kita takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ayat 13 berkata, tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Ya, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Mari kita menghormati hadirat Tuhan saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya di gereja engkau kudus. Bukan cuma di gereja engkau tidak nonton film porno. Pulang ke rumah juga engkau tidak melihatnya. Amin bapak-bapak. Ya bapak-bapak, jaga kekudusan hidupmu. Tuhan tempatkan istri di sampingmu. Ya itu untuk saling menjaga. Kemarin ada seorang bapak yang WA ke saya. Jadi beberapa waktu yang lalu dia sudah WA, Bu, saya ini mengalami hadirat Tuhan. Saya bersyukur setelah nonton khotbah-khotbah Ibu. Saya dijamah Tuhan, saya baru mengalami yang namanya hadirat Tuhan itu Bu selama saya jadi Kristen. Sekarang tiap hari saya nangis. Tapi ada satu ganjelan di hati saya Bu, apa? 10 tahun yang lalu saya pernah berselingkuh dan istri saya tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang yang penting sekarang Bapak sudah bertobat kan? Bapak gak selingkuh lagi kan? Enggak Bu, saya sudah bertobat. Ya sudah kan Bapak sudah akui kepada saya dan yang penting Bapak sudah bertobat, itu sudah cukup. Tapi dia bilang, tapi saya tidak puas kalau cuma ngaku sama ibu. Ada tuduhan di hati saya harus ngaku kepada istri. Itu terserah Bapak, silakan Bapak berdoa, tapi takutnya istri tidak siap malah jadi berantem. Karena tidak semua niat baik itu bisa berbuah baik. Yang penting posisi Bapak sekarang sudah bertobat.
Oke Bu, saya berdoa. Kemarin dia konseling lagi. Bu, saya sudah berdoa Bu, dan akhirnya saya dapat tanggal yang tepat untuk saya akhirnya mengaku kepada istri saya. Karena saya tidak merasa damai Bu, waktu saya simpan terus itu terus dituduh terus sama iblis Bu. Tapi saya percaya hadirat Tuhan itu melakukan sesuatu yang baik. Saya bilang ikuti aja tuntunan Roh Kudus, lalu akhirnya Bu saya dapat tanggal yang tepat. Saya akhirnya ajak istri berdoa bersama dan saya bilang saya mau pengakuan dosa. Saya sudah merangkai kata supaya istri saya terkejut. Tapi ibu tahu kenapa? Ternyata istri tidak terkejut, sayalah yang terkejut. Loh kenapa Pak? Karena di waktu yang bersamaan istri saya pun mengaku kalau dia pernah berselingkuh juga. Jangan tertawa saudara ya. Ini kisah nyata loh. Saya itu kadang lucu-lucu baca orang-orang WA SMS itu saudara ya. Tapi saya juga ketawa geli gitu. Dia sudah mempersiapkan kata-kata. Dia sudah berdoa supaya istrinya gak marah. Dan tidak terkejut. Kenyataannya dia yang... Tapi dia bilang gini, tapi sudahlah Bu, berarti kita satu sama. Tapi saya tidak menyangka, tapi semuanya sudah beres dan sekarang saya dengan istri hidup, rumah tangga kami dibaharui, kami seperti pengantin baru lagi, luar biasa hadirat Tuhan memulihkan keadaan kami. Orang yang berjumpa dengan hadirat Tuhan itu akan mengalami lawatan Tuhan dan banyak hal-hal. Saudara, Tuhan itu sampai hari ini rindu loh saudara mengalami hadiratnya. Orang dalam hadirat Tuhan itu tidak ada ketakutan, dia menjadi pemberani, dia akan mengalami kemenangan. Bahkan apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin bersama Tuhan. Saudara tidak usah takut ini lagi mati lampu. Jangan mikir yang horor-horor. Pokoknya kita jangan gagal fokus, amin. Saudara ya, kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, seorang tokoh yang sangat-sangat menghargai dan sangat rindu dengan hadirat Tuhan, yaitu siapa? Daud. Alkitab berkata, Daud bahkan pernah menulis di Mazmur, tidak ada yang lebih dia ingini, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di matahari. Sekarang mall rame antri orang mau ke mall. Ancol kemarin berapa puluh ribu itu kayak cendol lautnya saudara. Ya lagi begini tapi orang semua mau cari kepuasan diri. Padahal di rumah aja kalau ada hadirat Tuhan happy, amin. Bukan harus pergi-pergi, tapi kita lihat manusia mencari. Tapi Daud berkata, lebih baik satu hari diam di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yang menulis ini bukan seorang yang miskin atau seorang hamba Tuhan atau seorang imam. Enggak, yang menulis adalah seorang raja yang kaya raya. Dia bilang lebih baik dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita tahu bersama Daud adalah seorang yang sangat menghargai dan mencintai hadirat Tuhan. Kita tahu bersama satu cerita dalam Alkitab yang sangat luar biasa ketika dia mengalahkan Goliat. Ceritanya pada waktu itu bapaknya itu panggil Daud. Daud ini tiap hari kerjaannya mengembalakan kambing domba ayahnya yang cuma beberapa ekor. Beberapa ekor loh, enggak dibilang puluhan atau apalagi ratusan ribuan. Beberapa ekor. Bapaknya kasih kerjaan Daud, kenapa? Karena semua kakak-kakaknya itu jadi prajurit. Soalnya mereka punya perawakan ganteng, tinggi, besar. Daud ini nggak ada potongan prajurit, jadi kamu mending menggembalakan kambing domba. Satu kali bapaknya panggil Daud, Daud sini kamu, kenapa Pak? Antar makanan nih, bawa rantang ya buat kakakmu lagi di medan pertempuran. Supaya mereka nggak kelaparan. Berangkatlah Daud bawa rantang untuk ngasih makanan kakak-kakaknya yang sedang di medan pertempuran. Daud adalah orang yang disertai hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang rindu selalu akan hadirat Tuhan. Ketika dia tiba di medan pertempuran, dia mendengar Goliat mencaci maki barisan bangsa Israel, barisan Allah yang hidup. Kita berdoa hari ini Israel lagi genting. Tapi kayaknya sudah mulai ketar-ketir karena FPI mau berangkat ke sana.
Kita doakan saudara ya supaya bangsa kita ini mending urusan yang ada di bangsa sendiri. Ya itu teroris bunuh orang di Poso sana belum terselesaikan. Tidak usahlah ikut-ikutan, kita cukup mendoakan. Amin. Ya jadi saudara, akhirnya Daud ini dia dengar seorang tentara Filistin yaitu Goliat yang badannya tinggi besar sedang mencemooh barisan Allah yang hidup. Dia lagi berkata, mana Allahmu kalau memang kau punya Allah yang gagah perkasa yang berkuasa, lawan aku, siapa yang berani? Semua ketakutan. Daud bertanya, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani mencemooh bangsa Allah Israel, bangsa barisan Allah yang hidup? Kakaknya jewer kupingnya, pulang kamu, pulang. Ya, aku tuh tahu kenakalanmu. Kamu itu datang untuk nonton orang bertempur kan, pulang. Daud bilang, enggak, aku cuma disuruh antar makanan sama bapak. Terus kamu mau apa? Itu orang itu yang tidak bersunat, aku mau lawan dia. Lalu kedengaran sama Raja Saul. Dia ditanya, kamu mau lawan dia? Iya. Kamu mau pakai ilmu apa? Dia itu tentara yang sudah terlatih bertahun-tahun berperang. Kamu ini pegang senjata aja enggak bisa. Kamu mau lawan dia pakai apa? Daud bilang, aku biasa menggembalakan kambing domba ayahku yang beberapa ekor. Ketika ada singa datang mau makan itu domba-dombaku, aku kejar singanya. Aku robek mulutnya, aku ambil itu domba dari dalam mulutnya. Dan aku bunuh itu singa. Datang beruang, aku kejar itu beruang, aku robek mulutnya. Pasti ini Saul dengar, gila ini orang, beruang disobek mulutnya. Singa disobek mulutnya. Daud bilang begini, Allah yang menyertai aku. Waktu aku melawan singa dan beruang itu, Allah yang sama yang akan menyertaiku untuk melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Wow. Tidak peduli seberapa besar masalah yang ada di depanmu, pastikan hadirat Tuhan yang sama yang menyertai engkau sampai hari ini. Amin. Nggak usah peduli itu virus corona mau bermutasi, mau bervarian baru, mau rasa baru, apa manis, asam, asin. Tuhanmu tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau belum waktunya mati, kita gak bakalan mati. Kalau udah waktunya, siap-siap aja. Selesaikan, jangan ketakutan. Ketakutan tidak akan menambah apa-apa dalam hidupmu, malah bikin stres. Lalu saudara Daud bilang, jadi Raja Saul, izinkan aku melawan dan membunuh, menyobek mulutnya. Saul bilang, sini pakai baju perangku. Supaya kamu maju melawan dia. Dipakein, Daud gak bisa jalan. Berat, Daud bilang copot saja, saya gak biasa pakai ini. Ya sudah, kamu maju. Hei, saudara lihat hadirat Tuhan. Memampukan kita mengatasi segala persoalan hidup. Apa yang terlalu besar bagimu hari-hari ini? Ingat, engkau punya Tuhan yang besar. Hadiratnya luar biasa atas kita. Engkau yang mungkin hari ini merasa pendidikanku pas-pasan, aku tidak punya keahlian. Hei, kalau Tuhan mau pakai hidupmu, dia tidak pernah lihat masa lalumu, dia nggak pernah lihat latar belakangmu. Karena apa? Hadiratnya cukup untuk memampukan kita. Saya bukan ahli teologi ya saudara. Tapi kalau hari ini Tuhan bisa pakai hidup saya, itu semata-mata hanya karena hadiratnya yang menyertai hidup saya. Amin saudara. Siapa yang sanggup melakukan itu? Jangan berkata hari ini penyakit saya kata dokter sudah tidak mungkin disembuhkan. Engkau punya Tuhan yang ajaib. Hadiratnya sanggup membawa kesembuhan. Hadiratnya sanggup membawa pemulihan. Daud berkata, Allah yang sama yang menyertai aku ketika menghadapi singa dan beruang itu. Dia juga yang akan menyertai aku melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Tidak ada yang perlu engkau ragukan, tidak ada yang perlu kita takutkan hari-hari ini. Bagian kita cari hadirat Tuhan. Orang yang berada dalam hadirat Tuhan. Ketika Daud saudara melarikan diri dari dia mau dibunuh, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saudara bayangkan yang kejar dia itu raja loh. Saudara bisa bayangkan kalau saudara hari ini dicari oleh kepala negara. Lalu saudara mau dibunuh, kira-kira apa? Aduh, pilih bunuh diri aja kayaknya ya. Semua bangsa tahu kan kita lagi dicari. Daud mengalami itu. Dia pergi bersembunyi di dalam gua Adulam. Dan yang mengikuti dia pasukan Bodreks. Yang sakit kepala, buyeng, cucut. Kenapa? Dikejar debt collector.
Yang ikut Daud orang yang banyak utang. Yang ikut Daud orang yang bermasalah mau dicerai oleh istrinya. Orang-orang yang punya persoalan banyak. Aduh, kita kalau diikuti cukup 2-3 orang yang gak ada masalah lah. Ya Pak ya, ngapain kita punya anak buah di bawah kita Pak, semua bermasalah, pasukan Bodrex Pak. Kita aja udah pusing ditambah pusing sama dia, bener gak saudara? Tetapi dalam hadirat Tuhan, Alkitab mencatat orang-orang yang mengikuti Daud di dalam gua Adulam, mereka keluar menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di dalam gua Adulam itu. Karena hadirat yang mengikuti Daud itu sanggup mengubah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Waktu hidupmu ada dalam hadirat Tuhan, engkau akan berdampak bagi banyak orang, saudara. Dan hidupmu akan mengubahkan banyak orang. Ketika Daud, saya bisa bayangkan di dalam gua Adulam itu ada orang yang ada di Alkitab berkata, orang yang diikat hutang piutang, orang yang sakit penyakit. Jadi Daud ini lagi mikirin masalahnya nih. Aduh, nanti kalau Saul cari saya ketemu di gua ini gimana ya? Dia lagi duduk di atas batu, datang orang satu. Daud, debt collector udah datang di rumah nyari istri saya. Daud bilang, aku lagi pusing juga ini mikirin bagaimana kalau Saul dapat kita dibunuh. Udah dia menghadap ke sebelah, yang satu ngomong, Daud, istriku tuh lo mau menceraikan saya, kenapa saya enggak ada pekerjaan. Pusing saudara, tapi di dalam hadirat Tuhan. Orang-orang ini keluar menjadi pahlawan-pahlawan. Siapa yang dapat melakukan itu? Tuhan yang dahsyat. Kita bisa menjadi orang biasa saja, tapi kalau ada hadirat engkau menjadi orang yang luar biasa. Jangan berkata aku hanya istri yang biasa. Enggak, engkau istri yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Engkau suami yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Engkau anak yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Karena itu mari kita terus mau menjadi orang yang merindukan hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Biar kita mau berkata, Tuhan kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Karena itu kami buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan sore hari ini. Biar kita mau berkata, Roh Kudus penuhi kami dengan hadirat-Mu. Biar kita mau bilang, Tuhan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Biar kita mau berkata hari ini, kami buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian, ku buka hati untuk jamahan-Mu Roh Kudus. Biarlah Engkau yang memenuhi kami, hadirat-Mu itu yang mengubahkan kami. Jangan lihat masalahmu hari ini saudara. Mari datang pada Tuhan, harapkan hadirat-Nya turun atas hidupmu. Jangan lihat sakit penyakitmu, jangan lihat rintangan yang ada di depanmu. Goliat terlalu besar bagi Daud, tetapi hadirat Tuhan memampukan dia mengalahkan bahkan membunuh Goliat. Kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Mari katakan bersama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Jamah kami dengan hadirat-Mu. Kami berserah penuh
Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Yes Lord. Ambil alih seluruh hidup kami. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu tidak ada persoalan yang terlalu berat ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam hadirat-Mu Bapa. Kami datang sore hari ini. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Kami mengharapkan hadirat-Mu lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Karena hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Hadirat-Mu yang sanggup melepaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran. Hadirat-Mu yang sanggup memberikan kami kemenangan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu sore hari ini Bapa. Lawat dalam hadirat-Mu. Bukan hanya ketika mereka berada di gedung ini, tetapi mereka pulang membawa hadirat itu dalam rumah tangga mereka. Sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Materaikan setiap firman ini dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin.